Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya saudara pendengar sekalian dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kembali lagi kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, sebagai manusia, kita tak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat hati kita letih lesu. Dan apabila tak terkendalikan, maka perasaan itu akan berubah menjadi suatu tekanan yang menghimpit dan mengakibatkan orang menjadi depresi. Depresi adalah suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun waktu tertentu. Hal itu bisa mengakibatkan seseorang merasa sedih berkepanjangan, putus harapan, tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Saudara, ketika menghadapi situasi-situasi sulit, saat itulah kematangan iman orang percaya dapat diukur dan dinilai kadarnya. Orang yang karib dengan Tuhan pasti tidak akan gelisah dan tak akan goyah imannya. Sebab ia tahu persis bahwa Tuhanlah gunung batu, keselamatan dan kota benteng hidupnya. Daud pun pernah mengalami hal yang sama. Namun ia terus menguatkan diri. Mazmur pasal 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Nah saudara, dalam keletihan batinnya, Daud segera mendekat kepada Tuhan. Ia mulai berseru kepada Tuhan. Sebab dia percaya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Jadi inilah yang dilakukan oleh Daud, di mana dia mulai mendekatkan diri, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam batinnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun goncangan yang sedang saudara alami hari-hari ini, belajarlah sama seperti Daud untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap berseru, tetap mencari Tuhan. Karena jika tidak, maka siapapun saudara ketika hidup di luar Yesus, hidup jauh dari Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya degradasi iman. Sehingga bisa saja saudara melepaskan kepercayaan kepada Kristus dan beralih kepada yang lainnya. Saudara, ada banyak orang menempuh jalan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mereka berpikir daripada harus menderita atau kehilangan kesempatan untuk meraih kedudukan dalam dunia ini, maka mereka rela meninggalkan Yesus hanya karena sebuah kedudukan, hanya karena harta, hanya karena pasangan hidup. Saudara, hal itu tidak boleh terjadi, karena bagi orang percaya telah tersedia tempat pengungsian yang aman, yaitu di bawah naungan sayapnya, di mana kita pasti terjaga aman. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 dikatakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Sungguh benar-benar terbukti. Kita percaya bahwa pada waktu kita menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita, tempat perlindungan kita, sebagai penolong di dalam kehidupan kita, maka percayalah
saudara dan saya akan tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Dan yang pasti keselamatan itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.